qala musannif wa idza ghalaba 'alaika ar-raja'u, apabila telah penuh di dalam hatimu harapan-harapan kepada Allah, karena hidup itu adalah harapan. Siapa ada visi harapan berarti tidak ada hidup. Kasarnya orang putus asa itu adalah hang. HP itu hang, dipikir kada kawa, ditelepon kada kawa, dihubungi kada kawa. Kenapa? Ada visi harapan. Nah, harapan itu timbul karena memandang Tuhan kuasa aja. Kayak apapun ngalihnya, masalah yang dihadapi, jangan pernah berucap atau tergeretek atau terpikir kada mungkin bisa berhasil. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Sengalih-ngalihnya orang menuntut ilmu, asal watangkali, watubuli, walhimmati, walquwwati, wahudumannya kebini. Dapat 10 tahun menuntut, paling badak ada ilmu yang didapat. Berdagang sama, berusaha sama, supaya hati jangan igul-igul, jangan putus asa. Tuhan Maha Kuasa. Lalu harapan ini selalu ada, harapan ini selalu diandak di dalam hati, lalu kena sembahyang hajat, lalu kena berdoa dan lain-lain sebagainya. Sebagai bukti hidup terus berjalan. Dan hidup digantungkan kepada seseorang. Seseorang itu tentunya orang yang kita harapkan bisa meneruskan kehidupan kita, membantu, menolongi, dan memudahkan segalanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila sudah ayat itu hati kita, jadi kencang dalam bahasa kampung tuh, semangat, kada maumut, kada putus asa hidup. Wa khifta an yuti'aka dzalika fi mukhalafatihi. Saking kita punya harapan. Nah, ini hati-hati. Kita hendaklah takut. Kalau itu menjatuhkan kita, menjerumuskan kita fi mukhalafatihi, akhirnya tergawinan salah. Tapi mau Tuhan maampuni. Salah kayak itu. Malam ini kepala 18 subuh isyrok bertobat. Mau Tuhan maampuni. Malam isyrok pulang kepala 18 pulang. Subuhnya mau Tuhan maampuni. Salah. Itu harapan yang menyebabkan kita jadi nakal. Jadi jangan sampai harapan tadi bikin kita jadi nakal pulang. Mengharap tapi jangan nakal. Syafaat Rasulullah ada. Jangan kita kelewatan memandang syafaat, akhirnya dosa semramuk digawe, hantam beramuk, pokoknya macam-macam digawe. Kenapa? Syafaat Rasul ada aja muda. Akhirnya karena memandang harapan tadi tercabur kepada dosa, itu salah. Mengharap tetap dimiliki, dosa jangan digawe. Nah, supaya jangan dosa digawe, wa'ataan yubtaha atau yaftaha Allah fa'ilnya laka babal khawfi, membuka akan Tuhan di hati. Setelah mengharap ada takutan menggawi dosa. Jangan mengharap aja, harus ada takutan pulang menggawi dosa. Dan takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tina sidin sangit bujur aja sidin memberi ampun, tapi bus ya sidin kada mau. Nah, itu harus ada. Bujur sidin mau mengampuni, tapi bus ya kada. Oleh karena itu, kalau kau dibuka di dalam hati oleh Allah, maka lepaslah segala pegangan-pegangan yang ada. Orang alim takutan lawan Tuhan, kada wani lebih berdoa ilmu dan amalnya terlepas, kada wani. Orang wali sekalipun kalau sudah dibuka khauf di dalam hatinya, kada wani mengikuti kewaliannya itu. Kenapa? Busianya Tuhan sangnya. Bahkan para nabi, para rasul, mereka takut sama Allah. Kenapa jadi takutan? Karena memang hati harus diisi dengan takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang benar, yang ada rasa kada wani lawan Tuhan. Jangan ikes, wah tenang aja Tuhan maha pengampun, gampang aja orang kaya mata Tuhan bertobat, gampang aja palingan kaya mempermati bertobatnya jadi tak saya bertahan bermati surga pulang. Mau hanya mah. Iya lah. Takutan kada wani kalau tina Tuhan sangit. Nah,
hendak mengikuti ilmu, kalau Tuhan sangit tetap ilmu ada guna. Bahkan kira Tuhan di dalam kitab Tauhid mengundah nak memasukkan orang ke neraka secara unda biar ahli ibadat. Biar orang tuh ahli ibadat, kamu nak memasukkan ke neraka. Nah jadi ada takutan, lalu ada koyok jadi ulama. Berapa koyok usia bisa ngisi Tuhan. Apalagi jadi pejabat hajat, pembantu irti. Hendak bakuyo-kuyo, hadang dulu. Kuyo terus hadang orang nang apa? Ini nang di belakang kuyo ngarangnya. Nang panas dingin nih dah. Ada perlu bersombong-sombong. Kalau Tuhan sarik, puas penamua kucing aja tercabur melihat muanya. Amun ada diisi rasa takutan katuani, bokoyo-koyo, bersombong-sombong. Kalau pindah Tuhan sayangnya, setumat aja Tuhan sayangnya. Ada aja nyur keluar kepala. Nah, batis ke sumbalit, maka parudan di muka. Parudan. Kalau ada gampangan, salipu mata muka. Parudan karena muka. Tuhan hendak sangit. Nah, jangan mengoyong-ngoyongkan kelebihan. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama-ulama tasawuf berkata, orang yang hidup takutan kalau kena mati kada beriman, lalu ia menjaga dirinya dari salah dan dosa. Takutan mati kada beriman, lalu menjaga dari dosa dan salah, insya Allah pertanda menakayehi itu hati orang itu husnul khotimah. Amunnya bina kada igul-igul, ayo dane nanti di mana ya? Insya Allah di kampung kan udah bersaat berdatang. Koyo benar. Hatang dulu. Di mana mengikuti pasti, di mana mengikuti bukti. Nah jadi kesombongan itu hilang dengan cara apa? Ingatkan Tuhan kuasa. Kalau pina sidin sarik, sidin wajar sarik. Habisnya. Oleh karena itu maharap dan rasa takut bagaikan dua rumbai kaliangan yang harus sama. Bilanya tak banyak sebuting perek kelengan. Bilanya tak banyak nang sebuting perek sebuting keliangan. Jadi harus datar. Terlalu banyak berisi harap, ya kan atau enggak bisa saya. Terlalu takutan, ya timbul ada apa lagi sembahyang. Dan benar-benar neraka juga berperayaan. Ya terlalu. Ya bila barang tuh terlalu ada dalam bagusnya, terlalu naik nior, bubur terlalu. Kaliwatan maksudnya bila terlalu itu ada dalam bagusnya, bisa. Nang bagusnya, nang bagus tuh pengantennya, nang sadang-sadang di tengah-tengah. Jadi la minal a'la wala minal asfal khairul umur awsatuha, nang pembagusnya sesuatu itu nang di tengah-tengah. Apa? Kemana utak? Anta mah mesum dalam keburuan. Aja terlalu gancang makan luput juga. Ada kan? Terlalu ada makan luput juga. Ada tertuju rumah kulit rahum. Ya udah, sadang-sadang aja. Maaf Kang Tembak. Terlalu betul-betul salah juga. Karena apabila kurang bersetubuh laki bini sama membunuh 70 Yahudi. Jadi malam pertama Jerman bini yang dan bunuh Yahudi. Jerman lakinya siap komandan. Tuntung satu ronde hambur Yahudi. Mbah itu Jerman laki pulang yang sekali lagi masih bertungguan Yahudinya. Ayo yang ini dua ronde hambur pulang Yahudi. Jadi pas sudah kena sampai, jadi Jerman bini pulang, ya pun yuk sekali lagi kita bunuh pulang Yahudi, jangan malam. Ujar nang laki, kalau ketiga nih kada Yahudi nang mati, aku nang mati. Kada Yahudi nang mati, aku nang mati. Sian belum kawin. Malam ini kita taruh aku bacaan dari kita. Aku dulu orang tanya dulu dah.
Kadang pada digayain orang gugup kesian, gugup pindah takutan tadi kesian, barang nyaman takutan. Ada yang dia no sama hidup tuh orang tengah tegang digayai, jadi terima gitu kesian. Kerja perempuan bulu tuh menabuk, nonton sini halus, takutan lawan Tuhan. Nah, jadi kalau kita jadi seseorang ada kelebihan jangan sombong. Kenapa? Takut sama Allah. Memegang kelebihan lalu sombong, kalau bina Tuhan sangit maka satu mata nang hafal Al-Quran jangan sombong, satu mata Tuhan hendak mengriwayatkan utaknya timbul kena nang wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud wala ana abidun. Hafal Quran sampai nilainya maghrib pasti kuliah, tapi malam itu kenapa wala ana abidun ma abantum wala antum abidun ma a'bud sampai makmum nih mam laku makan hak lagi tahu dah imam wala ana abidun ma abatum wala antum abidun ma a'bud makmum itu apa kami ada juga bahwa si makmum ini wala ana abidun ma abatum wala antum abidun ma a'bud jadi tabulnya imam laku makan aja, jadi imam laku makan aja imam lihat lagi menagur juga bahasa Arab kalau bahasa Banjar melaku makan hajat adalah hajat Quran. Jadi jangan juga kada boleh itu, jangan berbuat bahasa Indonesia. Pandai boleh jangan ikut nyawa kan? Udah nasi ikut dibujuk untung tak ada pandai, semua sama bertahan. Untung tak ada pandai sama juga, tetap batal. Jadi kita inilah namanya jadi pejabat jangan sombong apa juga baju aja nang melainakan tuh kulit sama aja dah teh hilang si pejabat daripada si rakyat. Apa bedanya? Karena beda kalau mentang-mentang jadi pejabat mana hak muha galuguran lah jadi ulama lulusan aras ada lombangan lagi lulusan luar negeri jangan masih ini lulusan aras gurunya Jibril malah datang ke kampung tuh kayak wali kutub di jalan ulang bersalaman cium tanda balik ke kopi koyo tuh kan kadang kalau pina disangiti Tuhan Tuhan sangit ilmu ada lagi harganya amal ada lagi harganya kenapa? Sangit. Oleh karena itu para awliya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah jadikan kejahatan yang kami lakukan kejahatan orang yang kau cintai, yakni engkau memaafkan kami. Yang Tuhan sayang kita tersalah dimaafkan Tuhan karena Tuhan sayang. Dan jangan jadikan kebaikan kami tapi engkau benci kepada kami. Jangan kami baik tapi pian muar, jangan bagus salah tapi pian sayang terapa. Nah anak disayang menyepak gelas pecah hendak menyangit ya anak yang disayang karena menyangit palingan anak ke pinggir buntung pinggir kan terjejak padahal ini kasih orang lain sudah atau bahasa pengayuh tergulung jaka orang lain ada ini namanya nyipak orang yang disayang. Lalu artinya kita minta sama Allah bila kita salah mudahan Tuhan tetap cinta mudahan sayang tetap jadi mengampuni memaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat fiyaka an dzalik supaya terpelihara engkau dari mukhalafah tadi andalika anil iqa fil mukhalafatihi daripada tajerumus kepada dosa ya ayyuki'aka tadi dalika fil mukhalafatihi. Jadi takut tentu menyebabkan kita berhati-hati. Jadi menyana apal 18 ingatan seperti itulah amun undan lah hendak berjinah berbayon berjinah mati manakib tulis telah itu kan berpulang ke rahmatullah di atas 2 gunungan ada nyaman di darat jadi lalu hendak turun ke masjid saja berharap kalau kita mati di masjid bagus sebenarnya atau memetek tasbih mati bagus sebenarnya hendak mencuntan duit orang kalau kita mati karena itu lalu takutan lawan Allah ini laki juga ya Allah hanya kawin nih hendak memberi bini duit haram takutan kalau pindah akan memberi ini mati 7 aja tahun bini sudah tahu tapi seorang akan memberi dosa mati maksudnya duit menang 10 juta yang dari kira-kira malah bini melihat bini dari kira-kira datang menerima makasih yang makasih buat di rumah lo karena duit tahu duit haram maksudnya duit yang penting tuh tahu ikan memberi bini
halal 50 juta, haram 1 juta, pilih yang 50 juta tuh aja. Gitu kan? Income dari bini adalah halal 50 juta, haram 1 juta, pilih yang 50 tuh. Bungol milih yang 1 juta itu. Nah, iyalah. Jadi kontak jualan bini pulang, nang bini ini paridoan juga pulang. Jadi jangan bini ulun yang pokoknya bila biar memberi nang halal walaupun banyak ulun syukuri. Tapi bila biar memberi nang haram biar sedikit ulun marah. Bini nang solihah juga tas. Ulun yang penting halalnya. Ulun kada perlu banyaknya. Datang nang laki balik duit 100.000 halal. Mahimum bini. Datang nang laki pulang membawa duit 1.000 rupiah haram. Ada usah jangan bini. 1.000. Enggak. Ya kan? Demi Allah. Quran ya. Saya berjanji dan bersumpah atas nama Allah melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang pejabat, dan saya tidak akan mengambil sogok, suap, tapal, amun sedikit. Untuk sambungannya, itu sambungan aku aja bang. Amun banyak, berpikir gue kok. Pokoknya duit nang halal dulu dari bini biar banyak. Itu kena nang mau olah susu bini bersih. Maksudnya banyunya. Kena itu nang diminum makan ke anak. Bilanya halal anak kita jadi bagus. Bilanya haram anak kita jadi tacut. Susu bini tuh. Nah jadi prosesnya dah. Makan nih nang halal. Yang penting halal habis. Berani keempat 2 minum di situ. Habisan meledeng di jalanan. Banyuna ada nang di parlar. Kaget bini kira anak begomol langsung nggak bisa menyusui anak itu nah terguling bangun jam 12 terkajut anak bisa hengok ketahuan lagi pakajut kang bini lah kasih anakku bono. Jadi kalau semalam buka Tuhan bab harapan supaya jangan putus asa. Jadi itu Allah membuka bab harapan supaya hidup jangan putus asa. Allah buka rasa takutan supaya kita jangan wani menggawi dosa dan sombong. Jadi lalu 2 harapan jalan, sombong kada, menggawi dosa kada, jalan terus kalengan tuh lalu rangi jadinya bagus. Nah turun ke majelis. Oleh karena itu ulun semalam malam tadi berucap menuntut ilmu nomor 1 dan jangan diganggu-ganggu oleh apapun. Habis lulus di pesantren menjerulun, jangan ada niatan selain tetap menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Adapun mencari duit menunjang untuk menuntut ilmu dan beramal. Adapun berdagang hanya menunjang untuk menuntut ilmu dan amal. Jangan lulus pesantren lalu mencari duit, talapas ilmu, lalu berkitar hati beralih anten menuju duit. Maka man mata ala hadilil halah mata syahidan. Siapa mati tetap hati menuntut ilmu nomor 1, matinya syahid. Cuma dunia menggoda. Lalu terus sekolah, sadar apa? Bercari duit. Mbak tuh bang, kalau terpikir lagi anak berilmu lomba amal. Tidak terpikir, nanti dipikirkan supaya sugih. Akhirnya ilmu di pesantren, ilmu di mana? Di agama hilang. Kenapa? Inya cemburu karena kita mengejar yang lain daripada inya. Dulu selama di pesantren 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun talabul ilmi. Yang kita kejar adalah ilmu. Tapi setelah keluar dari pesantren yang dikejar talabul mal wal jah. Hilang. Akhirnya ilmunya lepas. Nah jadi sama kita ini pokoknya hidup sampai mati menuntut ilmu dan beramal. Buka toko silahkan, cari duit segenapa nyaman juga sembahyang bujur juga. Mun nyeneng baju nih, nah itu aja sampai betahi utuh nih. Mana meninggal sudah. Anu lambat loadingnya bukan ikan. Nah ganti baju, mengganti baju nukar malah kada berduit. Nyaman juga sembahyang no Allahu Akbar. Nih baju bau apa? Betahi utuh, betahi lambuannya jurang. Nah ya Allah sajadah limpak belubak bulunya habis dah hilang sisa nang karas ajom itu aja lagi jangan nukar pang sajadah. Nah duitnya nih. Nah Allahu Akbar rokok tidak sujud kasing bangunan siup bau sajadah bilang hapus banget pertai kucing.
Becari kalau becari itu kenapa? Nukar sajadah, nyaman sembahyang. Nah, Allahu Akbar. Semalam siup aja nyaman sajadah, teguring bulangan salah juga. Sujud sembahyang tasbih sing bangunan. Hanya nyamanan katol sajadah, teguring ya Rasulullah. Nah, ya kalau tapi juga nukar misalnya atau baju nukar nyaman, Allahu Akbar. Nyaman, duitnya ada ya becari, tapi cari yang halal. Nah, kenapa jadi mencari? Untuk ilmu dan ibadah. Tetap ilmu barisan pertama dan ibadah. Sekarang zaman orang lulus pesantren ada lagi itu di hatinya, lalu terlapas. Nah, justru itu lalu kita tetap terus menuntut dan menuntut, berharap kepada Allah hati ini dibuka akan ma'rifat. Terakhir yang kita minta, ya Allah, perlihatkan wajah kekasihmu di hadapanku. Perlihatkan kekasihmu Sayyiduna Muhammad dalam mata dan pandanganku, agar aku bisa melihat kekasihku, orang yang aku cintai, aku sayangi, bukan hanya di dalam mimpi, tapi di alam jaga melihat Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kapanpun, babila pun hendak melihat Rasulullah bisa. Seorang perempuan dulu yang bernama Sayyidah Sultanah, aulianya Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa, perempuan orangnya. Beliau kalau mau melihat, mau bertemu Rasul di alam jaga, kapanpun Rasulullah bertampai. Ditanya apa amalan beliau, ternyata suka dan sering membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat aja, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau apa pokoknya. Nah, kena lalu ada keganangan, ada rindu di hati hendak melihat Rasulullah. Nang ujar alifiyun hidung si dini kayak huruf alif muancung luar biasa. Mimiyun ban, mulut nih kayak bulatan huruf mim, halus dan seksi. Nuniyul hajib, nih alis kayak huruf nun, artinya nun kayak apa? Nah, bungas, kita bila lagi mendengar bungas itu pasti hendak melihat kayak apa gerang orangnya. Jangankan Rasulullah, Abah Sidin, Sayyiduna Abdullah, Abah Sidin Abdullah itu umur 17 tahun, bebinian di Mekah tuh pokoknya hayal semuanya. Mudahan Abdullah jadi lakiku. Saking apa? Bungasnya. Kenapa? Karena mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berharap saat kawin Abah Sidin Abdullah dengan Ibu Sidin Aminah hari Kemes itu, masya Allah, bebinian banyak mati takajub. Adapun nang garing lebih 200 ambulan tuh simpang siur maambilik kan minta aja jakanya ada ambulan tuh bahari ngomong ambulan tuh asing ampihan. Ayo nang mati 200, nang garing kada kahitungan. Ayo matat mi'atam ra'atin wa maridat niswatun katsirah. Bahkan Abdullah pada waktu zamannya umur 17 tahun ka Yusuf fi zamani, sama seperti muka tampan Nabi Yusuf pada zamannya. Kenapa? Karena mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang nama amalkan salawat itu bagus, awak bagus, muha bagus, hidung bagus, kada mereng tah. Jadi mun hendak nang bungas ujar orang ini itu apa bib aura lah. Ba aura muha. Salawat aja kulai. Salawat asal jangan di jamban aja. Ya Taibah, jamban nek gendangnya nang kawin jamban tuh. Ya Taibah, ya Taibah, bejoget sidin di jamban. Di jamban jangan itu, kada boleh bacaan apa. Nabi sallallahu alaihi di jamban jamajan. Salawatullahi alaihi. Bocor beran. Ketulahan. Salawat di jamban dibaca. Ya Allah, nah, Masya Allah, harapan kita melihat Rasulullah setidak-tidaknya fil manam, ya kan? Inni muhibbun. Nah, mudahan kita tuh dilihatkan wajah mulia itu, walau hanya fil manam. Seandainya mata ini melihat wajah tampan itu, pasti hati bergetar, air mata akan menetes pasti. Bukan karena sedih, bukan karena takut. Hati bergetar karena kagum, air mata menetes karena senang.
wajah tampan dan paling tampan di alam semesta. Harapan kita, nah itu menuntut ilmu kada kegampangan. Jadi bahasanya kayak ini aja sudah, ya Allah ampuni ulun, ya Allah ampuni ulun, ya Allah, sebelum melihat baginda Rasul. Kita ini banyak dosa, banyak dinding, banyak lagi halangan. Minta ampun aja, lalu salawat, gendeng, istighfar, salawat, itu aja. Inni muhibbun bizikri Ahmad Bashir muhibban. Beri artinya kegembiraan kepada orang yang jatuh cinta kepada Rasul. Beri kegembiraan dengan tampayakan, tamuakan orang yang bercinta dengan yang dicintai. Walau ya, sekalipun dalam mimpi dan hanya satu kali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya kan? Allahu akbar. Kadul gampangan wajah tampan, wah kada ada apa-apanya. Pokoknya semua yang ada Nabi Yusuf kada ada apa-apanya lawan Sayyidina wa Habibina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf aja gen saking bungasnya julak leha tergila-gila. Iyalah Siti Zulaikha kada kegampangan, seorang ratu, istri dari seorang raja, melihat ketampanan Nabi Yusuf jatuh cinta langsung, kada kegampangan. Ini Zulaikha luar biasa bungasnya ini manusia. Kada pernah melihat han sampai dibawai Zulaikha Nabi Yusuf ke kamar nih. Lalu dibawai iyalah han. Tapi sidin kada hakon, sidin entah karena kita sakola. Buka lah berbalik, rabit baju belakang, pas di muhara lawang raja datang, terkejut. Lalu si bini raja berdusta. Nina, Yusuf manolon, apa balasan nang wajar? Bunuhkah atau penjara kah? Kata Al-Quran, bunuh atau penjara? Bahasa Zulaikha masih ngaran orang cinta, kalimat bunuh atau penjara. Kalimat penjara mengisyaratkan ada cinta di hati Zulaikha. Jika orang muar bunuh dah banyak, timpa cantang mati. Kan itu. Itu jaka bahasa muar. Tapi ada cinta, bunuh atau penjara. Quran sangat indah bahasanya. Jar Yusuf ulun kada lain. Tapi kada ada bukti apa? Kayaknya anak dalam ayunan yang kada bisa ngomong bapendar. Kalau baju Yusuf robek di belakang, Yusuf nang bujur. Kalau nang di muka robek, berarti Yusuf nang hendak menindihi. Bujur juga ya Allah. Orang menindihi baju robek di muka ya Allah. Kalau buka berarti di belakang. Lalu raja melihat, han ya jar raja dasar babinian pendusta. Babinian nang salah juga bang lah. Akhirnya jar Nabi Yusuf, biar hak ulun menyandang, biar ulun nang salah, jangan di penjara. Lalu berita, tapi orang di kampung nengaran anu wartawan kada bagaji ini banyak. Katanya Yusuf pang nang salah. Ratu kita juga gatal. Ini Yusuf pang nang salah tahu. Nah Zulaikha mendengar suara-suara orang kampung nang anu sumbang, lalu dikiau bebinian nang pokoknya buah-buas anu kumpul semuanya ke istana. Orang kampung kada suruh naik istana. Oh naikkan maka cegar dimakani diminumi. Wah jabuhannya tampulo belapar belum meisukan bah. Masuk ke dalam istana, waduh no tengah macam-macam uma orang kada suah udik. Orang di rumah napa tihang dalam ini istana. Tilamnya juga no hambalnya luar biasa, batis saja tinggalan. Udik tadi pak mau disiapakan aja di meja, mau limau buah-buahan sebertaan, lading di tangan masing-masing. Yusuf keluar. Sebelumnya Yusuf diberi dandan, dibuasi, diapai. Keluar Nabi Yusuf jalan aja. Semenyaan perempuan tuh tengah sampai mengiris lading ke limau, menyentuh kulit, ada merasa padihnya tulukan. Nah sampai hilang Yusufnya. Lalu Zulaikha keluar, binian sini nyawa bertahan. Merasa kada nyawa sekali semustawa aja melihat tuh luka tangan semuanya. Udah hari-hari mulai, udah hari-hari jadi Zulaikha mana tahan nyawa sekali hanya melihat luka tangan bertulis Yusuf. Undani kayak apa? Nyawa mah anda gatal, nyawa gatal pada unda. Ya kayak itu bebinian tuh tunjuk-tunjuknya. Nah, mau apa mau kalahi berunggut palingan mau tampar kada mungkin. Nah, Nabi Yusuf ini Rasulullah di atas daripada itu. Di atas daripada itu. Nah, kenapa pulang Rasulullah ini orang kada tergoda? Karena akhlak beliau lebih dari ketampanan beliau. Allahu Akbar. Orang terdahulu kagum lawan akhlak dibanding kagum dengan ketampanan. Semua takajud dengan akhlaknya Rasulullah. Pokoknya
Ini manusia luar biasa akhlaknya. Jadi mengagumi akhlak lebih dari mengagumi ketampanan. Jadi orang anu kagumnya itu kada kamu kagumnya kepada akhlak dan budi pekerti beliau. Oleh karena itu memang Quran berkata wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Udah, jangan dilapas ilmu, jangan dilapas amal, semua jumlatan. Apalagi kesian nina anum-anuman hanyar masuk sekolah, jangan ambil sekolah terus akan kenapa kesian abah ikan, kesian mama ikan matal ke pesantren, belum abah bulik ikan, bulik sudah bulik abah ke rumah mengantuk lawang sekali membuka ikan, jadi jenang abah belum sekolah alamat dah anak kok di pondok ada, di rumah ada, wali abdal ngarannya. Ajaib jenang kulitan hanya sekolah nang belum lagi belajar, masya Allah anakku bakaramat di pesantren ada di rumah mana bulik berdahulu amanya bak kendaraan ini bak taksi membela payah menagur ada, ya Allah sian sampai ada kuitan kadang-kadang anak pengoler bana sekolah agama nih, jadi jenang abah hari ini aja sudah nah ikam nak mun pengoler juga sekolah abah sekolah ikam begawi abah nang sekolah belum ikam cari duit, jadi abah betul dari sekolah iya tuh ada mau juga sekolah pas tuha kayak ini hanyar menyasar tak abah heri jal belajar kan jurang beheri sekolah kan ini bah tuha sudah apalagi sekolah kan umur udah 70 tahun belajar sarap pala kepala ngilo benar lagi ujung wa kalamu wal abdul muraqabul mufidu bil waqi belajar nahu umur 70 pada al kalam wal bantalu wal gulimu. Min huruf napa jar Allahi, kenapa barisnya Allahi dijarakan oleh min min tolak lagi anum di belajar min apa tadi huruf jar nang membarisi ke bawah Allahi harus Allahi kada mau Allah kada mau Allahu hi itu jadi baris ke bawah kenapa ada min alamat apa nih to alamat isim terkadang sudah tuh min huruf napa min nang apa sih den min tuh haid ya sih den min orang tua mana mengerti Allahi baris ke bawah kenapa mana aku tahu aja sih deh ini Allah anak ke bawah aja sih deh jadi nang melajari nang mau alamat apa nih itu sih jangan guru alamat apa nih toh alamat jangan sungai jing aja sih deh kita takut alamat rumah tahu alamat baris tuha apalagi sudah telinga tutulian juga guru ini benyaring sudah wadzalika jazaa'ul zalimin jadi sudah tuha mengapa tadi sini ulangi bang wadzalika jazaa'ul zalimin ulangi yang lagi mau ulangi pulang si guru nih ulanginya 10 kali dah jadi jenang guru ikannya bisa kada tuh kok aku tak pacul gigi palsu mana jari ada bisa juga cucubaan tangan di sini kan besar loco juga nang murid nih cucubaan wajanika janimin di sini kayak pak luput jenang guru sian tuh alif lam dzalikan kitabul larai orang mularai bapih lah inya sidin bahija dzalikan kitabul larai koma kalau nyambung sih deh maka guru ini bulan dzalikan kitabul larai nyawanya cek mau lolok aja kan kisah bari itulah dus nang sudah sekali tah saya kuno supaha aja orang saya kuno supaha saya kuno sutaha jenang guru saya kuno supaha jenang murid saya kuno sutaha tuh di sini nyau tahu lah sutaha tuh marina unda bu mulai jenang guru sangit dan guru penyangitan berapa butingnya tuh lonjok patah ya Rasulullah. Jadi kesimpulannya kita jangan sombong. Kenapa? Takut kita. Kalau Allah berlaku adilnya, amal dan ilmu kadada gunanya. Kalau Allah melakukan adilnya, maka segala bentuk kelebihan apapun nggak bisa dipegang. Maka
Kita disuruh untuk adamul i'timad 'alal amal. Jangan berpingkut lawan yang lain dari Allah. Pingkuti Allah karena segalanya tergantung Allah. Nah, yang aku contoh akan mengunjun bancak sudah tantarannya besampuk buku, nelonnya nelon harat, mengunjunnya di padang pepuyuk, kawatnya kawat nang harat, batu umpannya barian buru pulang. Nah, pastilah dapat. Kada kawa mengikuti tantaran, kada kawa mengikuti nelon, kada kawa mengikuti umpan, nang dihadangi tetap Allah. Mahadangi Allah lagi. Bila Allah memberi, tak kait pepuyuk. Bilanya Allah kada memberi, utang nang kait. Nah, ya, ini konor. Terus lacong ya Rasulullah. Utang. Betulis jarak ada jalan. Itu namunjun di Batang Gonol tuh di pasar lama tuh, mana ngarang jauh tungguin apa begarak nelon. Mau nelon tuh mau berbunyi. Kalau sudah berbunyi itu gonol tuh iwaknya. Wah, dukung turun. Wah, angkat refleks bungol. Kira iwak. Refleks nang gonol itu kayak peka mengyongnya di banyu. Iwak aja tambur. Allah, loco-loco juga. Ada kawa, tantaran sudah harat, nelonnya harat, munjun di padang. Pastilah kada hadangi Tuhan. Pastilah Amil. Kada hadangi Tuhan. Bila Tuhan memberi anak, dapat. Bila kada, jadikan tutui tiap malam. La haula wala quwata illa billah. Itu bukti la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah. Wah, munjun. Wah, naik buaya. Maka buaya ini loco juga. Besi waras setumat saja. Iga ganang walai aja. Bibir orang sangkut. Jangan dilumbar-lumbar aja buaya. Bisa nggak ikut milisis. Ya Allah. Wah bibir orang. Ya nang timbul tuh tiga ganang walai aja. Buaya tersisip. Obaran di karasi. Tahu itu kalau kota angkat membarang kalau kota angkat antara dua aja, ada batu batang kayu atau buaya, kasih aja cocol lagi nelon loh. Ini kata berharap bonol maka aku cek kawan kamera Allah. Sekali naik buaya ya Allah. 3 ganang walai ya. Bibir seorang sudah 3 kali kena kawat nah. Ini nyawa pulang nah kalau udah hamuk di buaya. Allah. Paham nggak? Nah, toko sudah dihok, barangnya cukup. Apa nang dicari orang ada di toko situ, pastilah payu hadangi Tuhan. Bila Tuhan memberi dapat, bila ada. Jangan berpingkut lawan yang lain daripada Allah, tapi tetap usahakan apa yang disuruh oleh Allah. Tetap aja buka toko, tetap aja bukan anak barang, tapi kada kau dipingkuti, arti kada kau dipingkuti kada kawa pasti. Nah, itu.